Pemirsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Oktober dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan penipuan rekrutmen P3K Distrik Navigasi Ambon, Kasubag sebut bukan tanggung jawab mereka. Kasubag Kepegawaian di Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon, Rahmatia angkat bicara menyoal kasus dugaan penipuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Selasa 15 Oktober 2024. Dikatakan terkait penipuan yang merugikan korban Jarnawi Sondi sebanyak 14.950.000 hingga surat fiktif edaran pengumuman hasil seleksi P3K untuk meyakinkan korban, menurutnya navigasi TPA Kelas 1 Ambon secara kelembagaan maupun dirinya selaku Kasubag Kepegawaian tidak tahu menau dan tidak bertanggung jawab. Bahkan hal itu sudah disampaikan kepada korban sewaktu mendatangi kantor navigasi. Dijelaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik penipuan itu meski ada keterlibatan menantunya Amalia Rumida alias Amel. Karena korban saat mendatangi kantor navigasi hanyalah untuk mengklarifikasi benar tidaknya surat edaran hasil pengumuman seleksi P3K. Sehingga untuk ganti rugi dan proses hukum urusannya dengan Amel selaku terlapor dalam kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya seorang ibu rumah tangga di kota Ambon akhirnya dipolisikan dugaan penipuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepada tribunambon.com, kakak kandung korban Bambang Sondi mengatakan terlapor bernama Amelia Rumida adalah tetangganya di Desa Nania, Kecamatan Baguala. Dia menjanjikan korban Jarnawi Sondi bakal diloloskan sebagai pegawai negeri di Distrik Navigasi TPA Kelas 2, maksud kami TPA Kelas 1 Ambon, bermodal jual posisi mertuanya selaku Kasubag Kepegawaian di Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Ambon. Korban pun berhasil diyakinkan. Lantas terlapor mulai menjalankan aksinya dengan meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih, mulai dari keperluan administrasi hingga untuk pakaian kedinasan dengan total Rp14.950.000. Saya tidak terlibat. Kelembagaan ini juga tidak terlibat. Bahkan saya tidak tahu menau. Sedikit pun tidak tahu menau. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners ancam Satpol PP pakai parang pedagang Pasar Mardika diamankan polisi. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Laima, 48 tahun diamankan aparat kepolisian lantaran mengancam Satpol PP menggunakan sebilah parang. Peristiwa itu terjadi pada Senin 14 Oktober 2024 sekitar pukul 3 sore. Awalnya anggota Satpol PP Helmi Noya, 42 tahun bersama rekan-rekannya menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan. Laima yang berada di lokasi kejadian menolak penertiban tersebut bahkan melakukan perlawanan. Ketika Laima pergi mengambil sebilah parang kemudian berjalan menuju korban. Melihat parang diarahkan pelaku kepadanya, Noya kemudian meneriaki anggota Babin Kamtipmas Negeri Batu Merah, Aibda Fahrul Bailusi, agar segera mengamankan pelaku. Pelaku pun berhasil diamankan meski sempat meronta-ronta.
Laima pun digiring ke pos penertiban Pasar Mardika, kemudian dijemput oleh piket kriminal umum Polda Maluku untuk proses hukum selanjutnya. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Maluku Kombes Pol Andri Iskandar mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Laima melakukan tindakan pengancaman lantaran marah. Niatnya hanya untuk menakut-nakuti anggota Satpol PP agar tiang payung dikembalikan. Terkait kasus tersebut, Helmi Noya selaku korban telah membuat laporan resmi dengan nomor LP-180-B-180-X-2024-SPKT-Polda Maluku tertanggal 14 Oktober 2024. Pelaku diduga melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan masih ditahan di rutan Mapolda Maluku. Mana? Nah ini, tidak main-main sekarang. Langsung dijemput ke Polda, masuk sel. Turun, proses hukum sesuai hukum yang berlaku. Masuk. Tidak main-main ini. Ya. Oke, lanjut Pak Jun, beta di sini ya. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners ladeni swafoto emak-emak di Elat sebut Widya Pratiwi Murad sangat ramah. Kehadiran Widya Pratiwi Murad yang merupakan istri calon Gubernur Maluku Murad Ismail menjadi magnet tersendiri untuk emak-emak di Desa Elat, Kecamatan Kiai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Di sela-sela kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail Maika Watimena, para emak-emak malah sibuk berfoto ria bersama Widya. Anggota DPR RI itu pun penuh senyum meladeni keinginan mereka bersuah foto. Menurutnya beliau sangat ramah dan tidak sombong sama sekali. Untuk diketahui penyambutan 2M di Elat diawali taroman dari tokoh adat setempat, lantas paslon ini diarak dengan tari ular hingga sampai ke tempat kampanye dialogis. Didampingi petinggi parpol pengusul, paslon ini lugas menyampaikan berbagai indikator capaian selama menjabat sebagai Gubernur Maluku maupun anggota DPR RI Dapil Papua. Di antaranya pembangunan jalan lingkar di Kiai Besar, pembangunan rumah sakit pertama di beberapa proyek strategis di Malra yang masuk lewat bantuan APBD Maluku maupun pemerintah pusat lewat kebijakan APBN. Ibu izin Ibu, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, oke. Siap. Iya. Kita masih di Maluku Tenggara, Tribuners. Update harga bumbu dapur di Pasar Langgur Maluku Tenggara, cabai rawit Rp50.000. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau stabil Rabu 16 Oktober 2024. Namun harga cabai rawit masih tinggi yakni Rp50.000, sedangkan cabai keriting masih di angka Rp70.000 per kilo. Untuk tomat, produksi petani lokal masih di angka Rp10.000 per kilo. Bawang merah Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp50.000 per kilo. Buncis dibanderol Rp20.000 per kilo, kol masih sama harga Rp25.000 per kilo, sedangkan wortel Rp40.000 per kilo, kentang di angka Rp35.000 per kilo. Ia mengatakan saat puncak musim kemarau pada periode September dan Oktober saat sangat berpengaruh pada penurunan stok bahan pokok pangan khususnya hasil pertanian seperti cabai dan tomat. Namun kali ini stok masih melimpah dan harga stabil.
Dari Maluku Tenggara, kita ke Kota Namlea. Harga bumbu dapur di Pasar Impres Namlea melonjak cabai keriting Rp70.000 per kilo. Harga bumbu dapur di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan ini paling terasa pada komoditas cabai dan tomat. Kepada Tribunamon.com, Nuri, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengungkapkan bahwa harga cabai mengalami kenaikan meski kenaikannya tidak terlalu drastis. Selanjutnya, harga cabai rawit saat ini mencapai Rp65.000 per kilo, naik dari harga normal Rp50.000. Sementara itu, cabai keriting melonjak lebih tajam dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada tomat yang kini dijual seharga Rp10.000 per kilo, padahal seminggu lalu harganya hanya Rp3.000 per kilo. Meski demikian, beberapa komoditas seperti bawang putih dan bawang merah masih stabil di angka Rp35.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada lemon yang kini dijual Rp30.000 per kilo, naik dari harga normal Rp15.000 hingga Rp20.000. Kenaikan harga lemon sendiri disebabkan oleh cuaca panas sehingga membuat harga lemon kembali naik. Untuk halia, lengkuas, dan serai masih terpantau stabil. Halia lengkuas masing-masing Rp45.000 dan Rp20.000 per kilo, sedangkan serai tetap di harga Rp5.000 per ikat. Sebagai informasi, bagian besar bumbu dapur ini dipasok dari daerah Unit dan Kecamatan Air Buaya. Kurangan cilik dari Masih dari Kota Namlea, Tribuners, harga sayuran di Pasar Impres Namlea melonjak, timun hingga bayam ikut naik. Harga sayuran di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru juga mengalami kenaikan signifikan. Kepada Tribunamon.com, Nuri, seorang penjual di pasar tersebut, menyampaikan harga timun untuk pengambilan mencapai Rp200.000, naik jauh dari harga normal Rp80.000. Sementara jika dijual per buah seharga Rp5.000, padahal sebelumnya dengan harga yang sama bisa mendapatkan lebih dari satu buah. Tidak hanya timun, Tribuners, harga sayuran lain juga naik tajam. Kacang panjang yang biasanya dijual Rp5.000 per ikat kini menjadi Rp10.000. Sawi juga mengalami lonjakan drastis dari harga normal Rp10.000 per ikat kini menjadi Rp20.000 per ikat. Buncis kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilo, naik dari biasanya Rp15.000. Sementara kangkung yang biasa dijual Rp5.000 per ikat sekarang menjadi Rp8.000. Bayam pun ikut melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per ikat. Menurutnya, kenaikan harga sayur disebabkan cuaca panas yang melanda Kabupaten Buru 2 bulan terakhir. Beberapa jenis sayur yang tidak cocok dengan cuaca tersebut pun gagal panen. Meski demikian, ada beberapa komoditas yang masih stabil seperti kangkung potong yang tetap dijual dengan harga 2 ikat seharga Rp5.000, serta papari dan sekata yang masing-masing bertahan di harga Rp10.000 per 15 buah. Kafe kok? kafe bukan kafe. Kafe, kafe. Kafe bukan kafe. Final. Si sabar terus pun. Ini lah bang. Ada, beta sih. Mentera ini lah. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Hari Pangan Sedunia, Pemkab Maluku Tengah subsidikan 3 ton beras kepada warga di Masohi.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah beri subsidi beras kepada Kota Masohi di momen Hari Pangan Sedunia ke-44 tahun 2024. Seremoni kegiatan tersebut dibuka oleh penjabat Bupati Rakib Sahubawa yang diwakili penjabat Sekretaris Daerah Jauhari Tuarita di halaman Pasar Tingkat Binaya Masohi, Rabu 16 Oktober 2024. Adapun sembako yang dijual melalui penyediaan kupon tersebut antara lain minyak goreng, gula pasir, telur, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, dan beras 5 kg. Dalam sambutannya, Tuarita mengatakan pangan murah yang dilakukan sebagai sebuah upaya nyata pemerintah daerah untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Gelar gerakan pangan murah tidak hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam rangka memberikan keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat. Inflasi yang terjadi belakangan ini telah menjadi perhatian bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten. Lanjut, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan gerakan pangan murah, tetapi juga aktif dalam pemantauan harga barang pokok, subsidi harga barang, transportasi, dan terus membangun kerjasama antara daerah.